أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah dipertemukan kita dalam sebuah majlis, sebuah tempat yang mulia, yaitu di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita, waktu yang kita wakafkan di subuh ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita juga semua yang istiqomah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menjadikan wasiatnya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup kita. InsyaAllah di yaumil akhir kita akan diakui sebagai umatnya, lalu kemudian insyaAllah kita akan diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah tentang hidayah. Hidayah ini sebenarnya adalah erat kaitannya dengan apa yang kita bahas di 2 minggu yang lalu tentang takdir. Hidayah hari ini, paradigma umum ataupun pandangan umum, hidayah ini seolah-olah adalah bagian daripada hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah hidayah ini adalah merupakan hak mutlak yang diberikan Allah kepada setiap yang Ia kehendaki. Jadi ini pandangan ini sudah menjadi satu pembenaran di tengah-tengah kaum muslimin ataupun di tengah-tengah manusia. Makanya ada orang ketika ada orang yang masuk Islam misalnya, kita mengatakan dia mendapatkan hidayah, padahal mereka ini misalnya ada teman sebelahnya ataupun dalam satu tempat, tetapi dia dapat hidayah sendiri, yang lainnya tidak. Apakah memang demikian bahwa hidayah ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ada juga yang mengatakan doakan kami. Kalau dia bilang kepada ustaz, doakan kami ustaz dapat hidayah. Kan banyak begitu ya. Ada lagi orang ketika ia melakukan pelanggaran kemaksiatan, apa katanya? Saya belum dapat hidayah. Kan? Kenapa kamu belum menutup aurat? Ya, doakan kami belum dapat hidayah. Jadi seolah-olah hidayah ini seperti sebuah benda ataupun sebuah katakanlah ini adalah satu
pemahaman yang memang Allah langsung tancapkan begitu. Allah pilih siapa-siapa yang Allah berikan hidayah. Itu ya. Si A dapat hidayah, si B tidak. Nah, ini yang hari ini terkadang orang menunggu. Maka apakah hidayah ini ditunggu sampai umur berapa tahun menunggunya? Kan begitu. Nah, tapi di satu sisi kita berpikir juga, mengapa ada orang hari ini meninggalkan agama Islam? Apakah Allah cabut hidayah itu? Ya Bu ya. Bahkan hari ini jumlah umat Islam, silakan nanti dicek Google, itu sudah menurun dari tahun ke tahun, menurun. Saat ini di angka 80% mungkin sekarang sudah kurang. Berarti ada 20% yang meninggalkan agamanya. Di bawah tahun 2000 itu pernah tercatat oleh di masa menteri, kalau tidak salah masa Menteri Surya Dharma Ali atau Tarmizi Tahir waktu itu mencatat umat Islam di Indonesia itu di angka 95%. Nah, sekarang di angka berapa? Angka 80%. Berarti sekitar 15% ada yang meninggalkan agama Islam. Nah, apakah kita mengatakan Allah cabut hidayah itu dari dirinya? Nah, mengapa di sisi lain ada orang dapat hidayah? Nah, maka ini perlu kita dudukkan. Nah, inilah yang pembahasan kita. Maka perlu apakah hidayah ini ditunggu begitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, untuk memahami, untuk mendudukkan perkara hidayah, apakah ini ditunggu, dijemput, maka pertama yang harus kita pahami adalah definisi dari hidayah ataupun makna arti dari hidayah. Hidayah itu berasal dari kata hada, yahudu hidayatan. Apa itu? Petunjuk. Orang yang diberikan petunjuk. Jadi itu hidayah. Petunjuk, pedoman. Jadi hidayah itu adalah petunjuk. Nah, yang namanya petunjuk berarti semua orang bisa mendapatkan petunjuk. Jadi misalnya kita buat satu analogi, misalnya tentang alamat misalnya. Nah, saya sampaikan saya tinggal di jalan utama Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya. Nah, itu alamat. Nah, kemudian saya kasih petunjuk untuk sampai ke rumah saya. Maka pertama dari sini Anda harus lewat Jalan Labersa misalnya. Lalu kemudian ada simpang 5 misalnya. Nah, Anda lurus saja, lurus sampai nanti jumpa lampu merah. Lampu merah langsung lurus lagi. Tidak usah belok ke kiri, tidak usah belok kanan, lurus terus. Nah, kemudian sampai ke sana ada sungai. Orang mengatakan Sungai Batak, lewat terus. Lalu kemudian lurus lagi ke atas, ada Indomaret. Sebelum Indomaret itu ada gang masuk ke dalam. Nah, di gang itu ada rumah yang berjejer. Nah, rumah saya rumah nomor 5. Maka sampailah ke situ. Itu petunjuk, ya. Nah, itu petunjuk agar sampai kepada tujuan. Nah, informasi ini diberikan kepada semua orang. Nah, lalu kemudian bagaimana orang yang mendengarkan ini? Maka tergantung ini, apakah ia akan memasukinya, menjalaninya atau tidak. Nah, disinilah itu petunjuk itu sudah disampaikan, maka tergantung si orang yang mendengar ini mau ia lewati atau tidak. Nah, ini adalah makna daripada hidayah. Nah, jadi hidayah ini sebenarnya adalah
bagian semua orang itu mendapatkan yang namanya petunjuk itu. Nah, lalu kenapa orang-orang hari ini tidak mengambil petunjuk itu? Nah, yang pertama tadi itu salah memahami makna daripada hidayah. Yang kedua apa? Tidak melakukan action. Apa action, Bu? Petunjuk itu tidak langsung dilewati, mikir. Apa yang dipikirkan? Ini betul enggak agama ini? Begitu kan? Nah, maka seperti agama kita inilah, kita sudah mendapatkan petunjuk tentang agama ini benar, sumbernya dari yang benar, yang membawanya itu dari orang yang benar, tapi ragu. Nah, berarti sikap orang yang mendengarkan inilah yang keliru. Nah, ia masih bertanya, ini betul enggak ini? Padahal dia sudah tahu ini benar nih. Ini dari Allah, ini petunjuk dari Allah. Yang bawa ini Rasul. Maka sikap dialah yang seharusnya dipertanyakan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu bahagia, memang di Al-Quran ada orang-orang, ada mendalil-dalil yang seolah-olah dalil itu adalah tentang hidayah, bahwa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam kita Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumil fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Atau wallahu la yahdil qaumul kafirun. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Atau wallahu la yahdil qaumul zalimun. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang zalim. Nah, tetapi dalil ini tidak juga kita langsung simpulkan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak bisa kita simpulkan. Nah, mengapa? Karena ada ayat lain yang memberikan penjelasan. Nah, maka penjelasan inilah yang akan kita bahas, di mana bahwa hidayah itu sebenarnya itu terbagi dengan tiga kriteria ya. Hidayah pertama itu adalah disebut hidayah khulqiyah. Apa khulqiyah ini? Yaitu hidayah yang Allah berikan ketika Allah menciptakan manusia. Dan semua ini manusia ada. Nah, jadi itu terbagi tiga. Yang pertama hidayah khulqiyah. Nah, apa hidayah khulqiyah ini? Dalam hidayah ini Allah memberikan ketika manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sekaligus memberikan kepada dia itu adalah petunjuk. Apa itu? Itu yang disebut dengan akal. Dalam surah Asy-Syams ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah mengatakan, dan ketika Allah memberikan dalam penciptaan jiwa-jiwa itu, Allah untuk penyempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha, dan kami berikan kepada mereka ada fujuraha, dan yang kedua ada wataqwaha, ada jalan keburukan, ada jalan ketakwaan. Nah, artinya apa? Ketika kita sebagai manusia ciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada akal kita ini yang memberikan pertimbangan, mau ngambil atau tidak. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka hidayah ini sudah diberikan kepada semua orang, semua manusia, baik itu orang kafir, orang musyrik, atau orang kafir, orang yang fasik, orang yang zalim, ya. Yang penting manusia akalnya ada, akalnya sempurna, maka ia sudah mendapatkan yang namanya hidayah. Semua sudah mendapatkan hidayah karena akalnya berfungsi, dia sudah tahu. Bagaimana kita mengetahui ini? Allah sudah katakan tadi, Allah berikan dalam diri mereka itu fujuroha, bisa baik bisa buruk. Nah, maka
kalau kita buka hidayah ini kurang lebih sama dengan yang kita bahas di pertemuan kemarin tentang takdir, bahwa manusia itu terletak di dua lingkaran, dua wilayah. Artinya apa? Kalau kita bicara apakah Allah itu tidak menghendaki ketika ada orang yang masuk Islam misalnya, apakah itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Kan begitu ya. Nah, ketika ada orang yang masuk Islam, nah, apakah itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Seperti semalam saya sholat di Masjid Agung An-Nur. Setiap Jumat sepertinya memang ada yang masuk Islam. Jadi udah kedua kali saya saksikan ada dua orang yang masuk Islam. Satu berumur 11 tahun, satu lagi berumur 17 tahun. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan orang tuanya di situ. Orang tuanya belum masuk Islam. Ditanya sama pengurusnya, apakah ibu sudah masuk Islam? Belum. Nah, pertanyaannya, anak yang dua ini masuk Islam karena Allah atau karena mereka sendiri? Nah, kita kan bingung di sini ya. Ini kehendak siapa begitu? Nah, maka untuk memahami ini, aktivitasnya Allah itu tidak bisa dicampur adukan dengan aktivitasnya manusia. Artinya apa? Memang Allah itu bisa saja membuat hidayah langsung kan? Nah, ada orang ketika ia membaca Al-Quran ataupun ketika ia melihat dengan apa yang ia saksikan, dia langsung mengetahui, oh ini benar nih, masuk Islam. Nah, kan ada orang begitu langsung, seperti Umar bin Khattab, bagaimana dia belum mendapatkan hidayah? Orang yang keras, peremannya Arab gitu kan? Di Arab di apa? Di kaumnya itu tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Umar bin Khattab. Tapi kita lihat bagaimana ia mendapatkan hidayah ketika ia membaca Al-Quran, surah Toha. Ia hanya membaca itu lalu kemudian apa? Islam. Jadi gampang. Padahal dia orang yang sangat keras sekali, sangat keras. Bahkan Rasul pernah berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagai Rasul juga adalah manusia seperti biasa, punya kekhawatiran begitu. Apa doa Rasul? Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, masuk Islamkanlah di antara dua Umar yang hari ini ada di tengah-tengah kami. Waktu itu ada Umar juga namanya, cuman yang kita sebut namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini juga orang yang kuat berpengaruhnya kan, tapi beliau ini juga dijuluki Umar. Nah, jadi dua Umar waktu itu, maka Allah mengabulkan Umar bin Khattab. Karena kekhawatiran tadi. Nah, maka ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, itu Islam seperti yang awalnya kecepatannya 30 jadi 80. Berkembangnya cepat. Artinya apa? Semangat untuk mendakwakan Islam makin kuat. Nah, jadi Umar bin Khattab ini mendapat hidayah hanya membaca Al-Quran. Nah, maka hari ini juga bisa kita anukan bagaimana orang-orang yang bisa masuk Islam. Mengapa ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kalau kita Islam, ya kita bicara Islam hari ini, kita kan keturunan. Nah, pertanyaannya, kalau kita lahir dari rahim seorang non-muslim, mungkin kita masuk Islam? Ya. Saya khawatir jangan-jangan kita juga akan masuk Islam. Nah, tetapi hari ini banyak orang Islam, tapi kelakuannya itu lebih parah daripada non-muslim. Banyak hari ini KTP aja yang Islam, tapi perangannya itu ya tidak mencerminkan seorang muslim. Nah, ini juga merupakan perkara hidayah tadi itu. Nah, ini adalah hidayah pertama, ini hidayah khulqiyah. Allah berikan kepada mereka itu, bisa ia pindah agama, bisa jahat. Maka kita muslim hari ini gak ada jaminan, Pak. Ada yang bisa jamin kita akan bertahan dalam Islam ini sampai kita meninggal? Belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Karena hari ini jumlah umat Islam itu menurun. Ya, ada yang gara-gara menikah pindah agama. Ini baru-baru ini viral juga di India ya. Aktor-aktor India, dia muslim, sekarang udah pindah agama jadi Hindu.
Ada juga di Indonesia kan, yang dikatakan seorang guru agama lalu kemudian pindah agama menjadi pendeta pula di sana kan. Bahkan setelah dia pindah dia menghina-hina Islam. Nah, hari ini ada artis di Indonesia juga begitu. Film-filmnya Islam tapi tiba pindah agama. Ini ada apa kan begitu? Nah, maka ini kita semua punya potensi ke sana. Maka hidayah khulqiyah ini enggak cukup. Artinya apa? Akal kita ini tidak cukup untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lalu kemudian hidayah yang kedua di sinilah Allah menurunkan hidayah. Ini disebut dengan yang pertama tadi hidayah khulqiyah, yang kedua hidayatul arsyad wal bayan. Apa itu? Hidayah yang Allah turunkan yaitu berupa Al-Qur'an dan juga utusan. Maka ketika akal kita ini mau mengambil mana yang benar menurut versi apa, maka Allah menurunkan hidayah yang kedua itu Al-Qur'an. Nah, bagaimana ini kita melihatnya? Kita lihat dalam surah Al-Baqarah yang dibaca di Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, minal huda, kami menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Untuk apa? Hudal linnas, huda, hidayah bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi Al-Quran ini datang untuk membantu akal yang tadi, yang sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, tapi butuh versi mana dia mengambil baik. Kalau versi manusia punya keterbatasan melihat mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya apa? Perkara tadi menutup aurat saja misalnya. Versi kita menutup aurat itu cukup menutupi yang sensitif saja. Nah, Al-Quran tidak hanya itu. Al-Quran menjelaskan batas aurat itu ada. Karena hari ini lagi viral hari ini, ya, tentang hijab. Ya, Bu ya. Apa kata sekarang yang viral tuh? Ya, katanya ya kita ini kan Islam dengan hijab ini kan perkara kita ini kan bukan negara Islam. Ada yang begitu kan. Jadi ya disesuaikan aja dengan seperti dulu saja. Ada yang mengatakan lagi kembalikan baju seragam masa-masa dulu. Ada begitu, Bu ya. Kita lihat masa-masa dulu gimana seragam, Bu. Kalau yang perempuan pakai rok pendek, yang laki-laki celana pendek. Baik dia yang sudah dewasa maupun tidak, mau SMP mau SMA kan. Jadi ada semacam seperti itu. Hari ini lagi viral kan. Masalah hijab ini dibantah. Padahal ketika kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur tentang hijab, tentang menutup aurat, baik ya kepada wanita, perempuan maupun kepada laki-laki. Nah, maka hidayah yang kedua ini datang untuk meluruskan, untuk membantu akal yang tadi, yaitu berupa Al-Quran dan diutusnya Rasulullah SAW untuk menjelaskan itu. Nah, maka seharusnya ketika sampai orang untuk mencari pembenaran tadi, mencari kebenaran tadi, maka sampailah kepada Al-Quran. Makanya mengatakan saya belum dapat hidayah. Nah, hidayah itu adalah Al-Quran. Kalau kita buka Al-Baqarah ayat 2 itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka oleh karena itu, kalau hari ini ada mengatakan dapat hidayah, berarti dia tidak memahami bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah hidayah. Al-Quran itu adalah hidayah. Allah sudah berikan yang pertama akalnya membedakan mana yang baik buruk. Lalu kemudian ketika akalnya enggak mampu untuk menyimpulkan yang ia lihat, yang indera, maka lihatlah Al-Quran. Tapi kadang hari ini orang Al-Quran salah dimaknai. Al-Quran dibuat sebagai tujuan, padahal Al-Quran itu bukan tujuan, dia sebagai pedoman. Nah, hari ini kan banyak orang belajar Al-Quran untuk bisa, untuk menghafal, belajar Al-Quran untuk
dia bisa ikut perlombaan. Banyak orang hafal Al-Quran, tapi tidak banyak yang memahami bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman. Tidak ada satu aktivitas pun di dunia ini yang Al-Quran tidak menjelaskan. Pasti dijelaskan. Mulai dari A sampai Z dijelaskan oleh Al-Quran. Apapun itu. Dan Al-Quran ini dia abadi sampai kiamat. Mau zaman A sampai zaman berikutnya dia tetap relevan, sejalan, sesuai. Itu Al-Quran. Maka ini Allah katakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, maka orang yang hari ini sebelum dapat hidayah, Al-Quran lihat, saya nggak paham, maka Allah utus Rasulullah. Udah banding Rasulullah, ada para ulama sebagai penerus, sebagai juru dakwah yang menjelaskan agama yang mulia ini. Maka semua manusia hari ini itu sudah mendapatkan hidayah. Harus kita pahami, semua sudah mendapatkan hidayah. Orang yang mengatakan sudah mendapatkan hidayah itu dipertanyakan, berarti dia salah dalam memahami hidayah. Kita sudah dapatkan hidayah, tetapi mengapa hari ini ada yang taat, ada yang tidak taat? Nah, tadi ada kita ini hidup dalam dua area. Kita ini hidup dalam dua wilayah yang kita kuasai ini, mau mengambil atau tidak. Ini petunjuk nih, udah benar nih sampai ke surga. Kita kan semua nanti kan mati, Pak. Kita mati. Tentu tempat terakhir kita di mana? Kalau nggak surga, neraka. Tapi kita ingin surga. Nah, untuk sampai ke surga, Allah berikan petunjuk, ya Bu ya. Nah, apa petunjuk pertama? Allah berikan akal. Akal inilah yang akan menilai mana yang baik, mana yang buruk. Nah, menurut apa ia nilai? Ada pedoman. Nah, ada pedoman yang ia pakai apa? Al-Quran. Oh, Al-Quran memberikan petunjuk. Ini baik nih. Menurut siapa? Al-Quran. Ini buruk. Al-Quran. Supaya sampai ke surga. Itu tujuan kita sebenarnya. Hidup kita ini akan berakhir dengan surga. Tapi hari ini banyak orang yang tidak mengambil itu. Nah, lalu yang mengatakan saya belum dapat hidayah. Dia sudah mendapatkan hidayah, tapi ia tidak mau mengambil. Sudah diberikan petunjuk, rumah saya di sana, datanglah. Dia nggak mau. Dia bilang saya nggak tahu alamatnya, saya belum dapat petunjuk, dan saya belum dapat ini. Pas sudah dikasih tahu, jelas-jelas ini diumumkan lagi kan? Diumumkan lagi, tapi dia nggak mau ngambil dengan alasan berbagai ini, atau bahkan dia sudah masuk, sudah lewati nih. Ada orang kan Bapak ya sudah masuk, dia sudah masuk Islam, dapat hidayah. Nah, tapi di tengah perjalanan yang awalnya tadi lurus, dia belok dia ke kiri, ke kanan kan. Nah, lalu dia katakan saya nggak dapat hidayah. Kenapa? Siapa suruh belok? Tadi lurus kok jalannya, dia belok. Nah, ini hari ini juga sudah Islam dia, tapi belok. Kayaknya Islam ini sama agama lain nih. Atau bahkan kalau misalnya nggak sama kan, mereka itu nggak dapat hidayah, bingung. Ini hari ini banyak orang Islamnya itu dalam setengah-setengah tadi itu. Dia sudah tahu Islam ini benar, tapi masih berani melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hari ini orang salah dalam memahami tentang hidayah. Maka yang harus kita pahami, hari ini kita harus pahami, kita ini hidup ada yang kita kuasai. Nah, yang kita kuasai inilah yang akan diminta pertanggungjawaban. Allah berikan petunjuk apa saja tentang nafkah. Kalau kita tidak mengambil ini, aturan ini, maka kita itu bukan tidak mendapat hidayah, tapi kita tidak mengambil hidayah itu. Tidak mengambil, tidak memilih, tidak mau. Nah, inilah yang Allah katakan itu. Apa katakan? Wallahu la yahdil qaumul fasikun, orang fasik. Jadi orang yang hari ini taatnya itu separuh-separuh, orang yang hari ini masih melanggar, masih meninggalkan sholat, masih membuka aurat, ini orang fasik. Nah, kenapa orang fasik? Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum, tidak mengikuti aturan apa yang Allah turunkan, ulaika humul fasikun, orang-orang yang fasik. Nah, siapa orang fasik? Orang yang bermaksiat. Ini hari ini
Muslim, tapi Islamnya ini masih belum kafah. Ya, artinya apa? Dia mampu untuk melakukan itu tapi dia tidak mau. Dengan anggapan tadi, saya belum dapat hidayah. Padahal Islam sudah turun memberikan hidayah. Rasul sudah lahir, sudah meninggalkan pedoman petunjuk, tapi ia tidak mau mengambil. Nah, berarti hari ini kalau ada orang mengatakan belum dapat hidayah, dia yang salah. Allah sudah memberikan hidayah. Nah, lalu kemudian ya, yang ketiga ada namanya hidayah taufik. Jadi tadi hidayah pertama adalah hidayah khulqiyah, yang kedua hidayatul arsyad wal bayan, yang ketiga hidayah taufik. Nah, apa hidayah taufik? Ini adalah hidayah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang sudah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia sudah memberikan komitmen terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah berikan dia taufik. Taufik ini adalah merupakan hadiah. Nah, ya, ini tentu kepada orang-orang, kepada yang sudah seperti para rasul, para ulama. Mereka inilah orang mendapatkan taufik. Nah, inilah yang kita doakan setiap waktu. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Taufik. Nah, bahkan sering kita katakan itu ketika ada acara-acara kan, protokol ataupun harus mengatakan misalnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, taufik dan hidayahnya, kan begitu ya. Nah, jadi makna taufik ini adalah hadiah ketaatan. Inilah yang kita doakan kepada Allah SWT supaya kita ini tetap istiqomah. Ya Allah, berikan hidayah taufik, hidayah taufik, hidayah taufik. Ini adalah merupakan haknya Allah untuk kita tetap istiqomah. Nah, tapi perkara yang tadi itu, hidayah yang kedua tadi itu, disinilah orang-orang yang tidak sampai kadang ke sini lalu meninggalkan. Seharusnya lurus dia belok, harusnya belok dia lurus. Nah, ini yang hari ini masih ragu-ragu. Nah, maka sekali lagi hidayah ini tidaklah ditunggu, tapi dia ini diambil, dijemput. Karena hari ini tidak hanya kita hadir di majelis ilmu, hidayah dapat hari ini. Apa tanya? Ada video-video dari para ustaz. Nggak usah jauh-jauh, para ilmuwan saja. Ilmuwan barat, Bapak Ibu sekalian, itu banyak yang masuk Islam bukan karena kajian, tapi karena temuan dia sendiri. Nanti silakan lihat di Google, ada seorang ilmuwan, saya lupa namanya. Orang barat ini kan namanya kan agak repot mengucapkannya ya. Ada seorang ilmuwan, seorang wanita masuk Islam hanya dengan temuan dia. Apa temuan dia? Ia menemukan ternyata dalam tubuh kita ini ada satu titik di tubuh kita ini yang pembuluh darah itu nggak sampai ke sana gitu. Ada apa namanya? Ada satu titik di tubuh kita ini darah sampai ke sana itu hanya pada kondisi sujud yang sampai ke sana. Kalau kita berdiri nggak, darah ini kosong di sini, di kepala ini katanya kan. Tapi ketika sujud orang, maka situlah titiknya sehat. Nah, maka ia melihat ini Al-Quran ada menjelaskan ini. Maka ia mikir ini Al-Quran kok tahu gitu, padahal dia baru temukan. Nah, jadi melihat ketika orang sujud itu darah itu mengalir ke situ, ke dalam pembuluh darah ini, ke dalam di dalam kepala kita ini, darah ke situ, dan itu Al-Quran sudah menjelaskan. Maka ia yakin Al-Quran ini sesuatu yang benar, masuk Islam. Temuan. Nah, ada lagi banyak ya, banyak seperti hari ini ada juga yang melihat tentang reproduksi manusia, yang kapan dihembuskan ruh, bagaimana prosesnya. Ia menemukan persis dengan Al-Quran. Banyak hari ini Bapak Ibu sekalian yang masuk Islam gara-gara penemuan penelitian hari ini. Mereka bukan mendengar ceramah, tapi karena temuan. Nah, maka apalagi dengan kita, apa kurangannya lagi kita meyakini agama kita ini. Sudah tahu kita Allah itu Tuhan kita, sudah tahu alam semesta ini pasti ada yang mengatur, lalu mengapa kita tidak langsung saja meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah sesuatu yang wajib diikuti. Nah, maka inilah yang harus kita pahami, hidayah ini, taufik inilah yang kita kejar hari ini, bagaimana kita istiqomah sampai mati.
Nah, maka inilah Allah katakan kepada kita dalam surah Ali Imran itu, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sebelum atau dalam keadaan selain daripada Islam. Maka ini Allah katakan kepada kita, jangan kalian mati dalam keadaan selain daripada agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, maka mari sama-sama kita tetap istiqomah dalam agama ini, dan orang-orang yang hari ini mengatakan mendapat hidayah, pahamkan kepada mereka sudah mendapat hidayah. Akalnya sudah ada, Al-Qur'an sudah turun, tinggal mengambil atau tidak. Tidak mengambil atau tidak. Kalau ia mengambil, nah, maka ia insyaallah akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu hidayah taufik. Tapi kalau enggak mengambil, bukan menyalahkan Allah, tapi dia yang tidak mengambil. Nah, maka kita ini hati-hati, jangan sampai hidayah yang sudah tertanam dalam diri kita ini kita lepas. Orang-orang yang murtad itu dia bukan enggak dapat hidayah, tapi dia itu meninggalkan hidayah yang tadi. Nah, sudah dilewatinya jalan nih, udah mau sampai nih, tapi dia berpaling dari petunjuk. Sudah berpaling, petunjuk ini dikata-katain lagi, dibilang enggak sesuai lah, dibilang ini harus dirubah lah. Ada yang enggak sejalan dengan kondisi hari inilah. Nah, ini yang kita takutkan, kita itu matinya bukan dalam keadaan Islam. Nah, inilah yang kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Maka sekali lagi, hati-hati kita dihidup dalam lingkaran yang kedua tadi, lingkaran yang kita kuasai. Hati-hati, karena hidayah ini adalah ada di sini, haknya kita sebagai manusia untuk mengambil ini petunjuk. Nah, karena Allah sudah menjelaskan tadi, diberikan kepada kita dua jalan. Wa hadainahu najdain, diberikan dua jalan, mau pilih baik mau pilih buruk. Nah, bukan berarti Allah itu tidak maha kuasa. Allah itu maha kuasa, tapi jangan campur adukan aktivitas kita dengan aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini semua diberikan petunjuk, akal, dan juga Al-Quran sudah turun, tinggal mengambil atau tidak. Maka sekali lagi kesimpulannya, hidayah itu bukan ditunggu, tapi harus dijemput. Baik, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dengan kajian kita yang singkat ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa hidayah ini adalah perkara penting, dan supaya kawan-kawan kita yang lain, tangga kita yang lain yang hari ini mereka menganggap seperti itu, kita sampaikan kepada mereka agar mereka kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Demikian, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya yang kita sampaikan bahwa hidayah itu adalah pilihan mau atau tidak mau kita ambil. Terus hidayah itu adalah petunjuk telah Allah memberikan kepada diri dan di dalam diri kita, yaitu akal kita, di luar diri kita ada Al-Quran, dan di orang-orang sekitar kita dari Rasulullah, para ulama, bahkan oleh kita sendiri. Baik, untuk pertanyaan pada hari ini Ustaz, ada titipan pertanyaan Ustaz, mohon dijawab Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hukumnya seseorang yang diruqyah, dan biasanya kalau diruqyah itu pasien tersebut diapain? Terima kasih. Ya, baik, perkara ruqyah ini yang hari ini juga lagi viral ya, masalah di media sosial kan, masalah perdukunan ya. Pesulap merah, pesulap biru, macam-macam hari ini ya. Dan juga sampai-sampai ada juga para ustaz-ustaz yang memberikan ruqyah. Sebenarnya ruqyah ini adalah merupakan bagian daripada sunnahnya Rasul ya. Ruqyah ini yang memang para ulama juga ada yang melakukan ini. Ya, ruqyah ini kan satu metode untuk penyembuhan ya kepada seseorang yang seorang yang dianggap ya, ataupun yang diperkirakan ini dimasuki oleh jin. Maka dilakukanlah metode ruqyah. Nah, maka ruqyah ini
ada memang instansi ataupun lembaga yang membuat ini. Seperti apa metodenya, ada cara-caranya. Cuman anak pribadi, anak belum pernah belajar seperti apa ruqyah ini. Tetapi maklumat yang saya dapatkan, ruqyah ini adalah dengan membacakan Al-Quran kepada pasien yang tadi. Tentu ini bukan karena hebatnya si ustadz, tapi ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah tentang ruqyah ini ya. Ini kisah nyata yang diceritakan oleh ulama dari Jawa ketika mereka mengadakan multaqa ulama. Jadi ngumpul semua ulama kan. Beliau bercerita, ia suatu hari itu mengisi kajian, tapi kajian ini kajian kitab. Jadi beliau datang ke rumah yang disepakati, ada murid-muridnya 5 orang. Mereka itu kajian kitab di rumah itu. Tentu kan dibawa kitab nih ulama kiai ini. Nah, lalu kemudian di waktu mereka sedang kajian, sedang thalabul ilmu, tiba-tiba ada tetangga sekitar 3 rumah di rumah itu ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan. Nah, yang punya rumah ini kesurupan tahu di rumah sebelah ada ustadz, ada kiai yang datang. Dan mereka sudah rutin di situ, nggak sekali 2 kali kan, sudah rutin. Nah, datanglah ke mereka yang sedang kajian ini. Lalu kemudian disampaikanlah bahwa minta tolong kiai, anak saya sedang kesurupan, tolong disembuhkan. Nah, kiai ini ternyata dia nggak pandai ruqyah, nggak pernah dia belajar gitu. Dibilangnya dia juga tidak bilang saya tidak pandai, cuman iya bu saya usahakan. Nah dia cerita kiai ini saya tidak pandai ruqyah. Dia cerita di forum itu kan. Tapi karena untuk melihat ibu ini sangat minta tolongnya ini kan, bisa nolak juga. Ya udah bu, saya usahakan. Nah, dia bingung ini apa yang mau saya bacakan nanti. Nah, dibawalah kitab ini ke sana. Nah, sampai ke pintu, ini si yang pasien ini lalu bilang begini, ampun wali Allah, ampun wali Allah. Langsung minta ampun. Dia belum sampai, gitu kan? Nah, pas dia sampai, pasien ini sembuh langsung sehat. Nah, itu juga bagian daripada ruqyah, entah apa yang terjadi kan. Nah, maka kalau kita lihat daripada janjinya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji iblis itu? Akan saya sesatkan hamba-hambamu illa kecuali orang-orang yang mukhlis. Nah, ternyata kalau menurut dari kita lihat kisah ini, kiai ini adalah orang yang memang mukhlis, dengan mungkin juga kewaraan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang masuk tadi keluar. Itu contoh kasus. Ada juga memang teman-teman yang ruqyah, saya punya kawan juga, dia itu ruqyah nasional ya. Dia itu memang ketika dibacakan Al-Qur'an, ini si pasien ini memang kesakitan gitu kan. Lalu kemudian yang pasien ini ya ada bicara-bicara yang lain yang sepertinya bukan dia gitu kan. Tapi sembuh juga. Sampai ada yang kadang sekali ruqyah sembuh, yang kedua yang ada bahkan sampai 3 kali. Nah, maka kesimpulannya kalau ingin kita caranya itu ya, kalau dari penyampaian dari kawan-kawan ya, sebenarnya ya usaha itu siapa aja bisa meruqyah. Cuma ruqyah yang paling mujarab itu apa? Ruqyah diri sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya kadang orang kan nggak berani, ini bacakan saja. Kebacakan saja ke yang sakit itu bacaan Al-Quran gitu kan. Tetapi ada juga ilmunya, ada ilmunya juga yang punya kemampuan bagaimana meruqyah. Tapi kalau saran saya pribadi, kalau nanti ada, coba saja kita baca Al-Quran. Yang penting Al-Quran ya, apa saja. Memang ada yang mengatakan ayat kursi, surah Al-Ikhlas, itu kan bagian daripada yang sering-sering dibacakan oleh para ulama. Tapi pada intinya apa saja dalam Al-Quran, ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan sembuh. Dan saya pribadi belum pernah coba, karena memang belum pernah yang meminta begitu ya. Tapi tidak mengharap juga sih gitu kan. Karena ini adalah idealnya ini adalah orang-orang yang mendapatkan pelatihan ya, supaya nanti ya bisa membantu orang lain. Ya, saya baru dari tadi malam jumpa sama ustadz kawan juga. Beliau itu saya tanya,
Kok bisa Ustaz meruqyah? Saya nggak pernah belajar katanya. Kok bisa? Ya saya coba saja, sembuh. Ya dia katanya ada yang belakang rumahnya, ada yang di Pekanbaru ini juga jauh-jauh lah. Nah, dia sering itu dipanggil tengah malam, kadang jam 2 malam, ditelepon datang ke rumah, alhamdulillah sembuh. Tapi dia nggak pernah belajar, nggak pernah apa yang pertama nggak pernah baca Quran aja katanya, alhamdulillah sembuh. Jadi itu jawabannya. Jadi ini adalah boleh ya, boleh kita meruqyah, dan ya ruqyah itu ya tentu dibacakan Al-Quran ya. Al-Quran yang kita bacakan bukan mantra-mantra ya, bukan mantra-mantra dengan yang lain, tapi Al-Quran. Dengan tentu ya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, keyakinan. Karena kita yakin Allah yang menyembuhkan ya, bukan karena ustadznya, bukan karena Al-Qurannya, tapi karena Allah. Itu jawabannya. Mudah-mudahan ya kita semua terhindar daripada gangguan jin ya. Dan juga hari ini ketika ada problem-problem ya, kalau bisa jangan sampai ke dukun ke dukun, karena dukun ini tentu seperti yang sudah dibongkar ya, pedukunan ini kan ya, kalau tidak penipuan berarti ada niat lain, ada hal lain ya. Baik, demikian pertemuan kita pada kesempatan pada kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah taufiknya hingga kita istiqomah dalam agama ini, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Afwa minkum, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.